Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang Flappy Bird. Sebelum kita bahas materi tentang itu, gimana kabar kalian teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk agenda materi Flappy Bird hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia rahmat beliau kita hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, marilah bersama-sama kita baca basmalah agar untuk kegiatan pembelajaran tentang Flappy Bird ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini materi kita yaitu tentang bagaimana membuat halaman utama kita dapat diakses oleh halaman home dari permainan Flappy Bird. Jadi sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih jauh, kita hari ini masuk dulu ke materi tentang bagaimana kita membuat antara satu layout bisa diarahkan ke layout yang lainnya. Baik, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke Construct 3. Saya sharekan screen-nya dulu ya. Nah, di sini sebelum kita membuat Construct 3, kita masuk dulu ke halaman baru. Jadi nanti cara kerjanya adalah ketika kita tekan tombol play dari Construct 3 tadi, nanti akan mengarahkan ke halaman layout yang kedua. Kita buat halaman new dulu di sini. Nah, di sini kita tuliskan dulu project kita dengan nama Flappy Bird. Flappy Bird. Kemudian untuk size-nya kita buat di sini size-nya 854 x 480. Sebenarnya size-nya ini kita bisa ubah ke size berapapun yang kita inginkan, tapi di sini karena mengingat size dari ukuran game ini akan berpengaruh pada tingkat berat atau ringannya permainan yang ada di dalam konstruk. Jadi kita pilih saja untuk size standar yaitu 854 x 480, kemudian kita create di sini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat tampilan dari halaman utama dari permainan yaitu Flappy Bird di sini. Untuk size-nya, size dari halamannya ini masih berukuran 1708 x 960. Jadi kita tadi membuat viewportnya dengan ukuran 854 x 480. Kita sesuaikan saja ukuran ini dengan cara kita copy pastekan size dari viewportnya, kemudian kita masukkan ke size dari halaman utamanya. Di sini kita copy paste ya. Nah, seperti ini. Jadi viewport ini nanti hanya akan menampilkan halaman game yang ada di dalam kotak ini saja. Di luar kotak ini nanti dia tidak akan terbaca. Jadi misalkan di sini ada sprite tertentu yang ada di luaran dari halaman viewport ini, dia tidak akan muncul. Yang muncul hanya ada yang ada di dalamnya ini. Nah, untuk layout 1 ini jangan lupa kita beri nama dulu layout 1 dengan nama halaman home. Di sini kita tuliskan home. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi layout baru yaitu layout 2 dengan cara apa? Kita klik kanan pada layout ini. Kemudian kita pilih add layout. Kemudian kita pilih yang add layout only saja di sini. Nah, di sini sudah terbentuk layout baru. Jadi layout pertama tadi adalah halaman home, halaman dari pembuka permainan. Kemudian kita masuk ke halaman layout 1 yaitu halaman utama dari permainan. Di sini kita ubah nama layout 1 ini menjadi permainan
level 1 ya. Kita buat di sini level 1. Kita rename jadi level 1. Level 1 seperti ini ya. Kemudian setelah kita ubah namanya, kita sesuaikan size dari layout yang kedua ini dengan size yang sama dengan layout yang pertama tadi, yaitu kita copy paste saja dari sini. 854 kali 480 ini kita copy. Kemudian kita pastekan di halaman layout 2-nya. Seperti ini ya. Enter. Nah, maka dia ukurannya juga sudah menyesuaikan dari layout yang sebelumnya. Kita cek di sini home dan level 1 seperti ini ya. Kemudian kita insert lagi di sini. Kita insert sprite. Jadi sebelum kita mulai ke halaman utama tadi, kita masukkan dulu sprite-nya, yaitu berupa background dari halaman home. Dengan cara apa? Kita double klik di sini. Kemudian kita masukkan sprite-nya, kita pilih sprite. Insert. Kemudian kita klik di sini. Kita pilih dari folder yang ada sprite-nya. Misalkan di sini kita pilih yang backgroundnya ya, kita buka, kemudian kita masukkan di sini. Kita close saja. Nah, kita sesuaikan ukuran dari background ini dengan ukuran viewport yang ada di sini. Kita tarik, kita sesuaikan. Nah, ini bagian yang akan masuk dalam permainan ini adalah bagian yang ada di dalam kotak ini. Yang di luar ini nanti tidak akan terbaca. Jadi dia hanya ini saja. Nah, halaman background ini adalah halaman dari halaman home permainan Flappy Bird. Jadi ini hanya contoh saja. Nanti kalau sprite-nya, nanti teman-teman bisa memilih sprite yang disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Karena ini hanya menunjukkan bagaimana cara kerja dari tombol play itu untuk mengarahkan ke level 1 tadi. Kemudian kita masukkan di sini, kita insert sprite lagi. Kemudian kita masukkan pilih tombol play-nya. Dengan cara kita insert sprite, kemudian masuk ke foldernya, kita cari aset lagi di dalamnya. Nah, ini misalkan kita pilih salah satu sebagai tombol play saja. Kemudian kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke tengah. Nah, ini kalau sudah dimasukkan seperti ini, dia masih belum bisa berfungsi sebagai tombol play. Dia hanya di sini sekumpulan sprite saja, yaitu adalah sprite pertama berupa background, kemudian sprite kedua berupa gambar tombol play di sini. Nah, sprite ini supaya kita tidak bingung, jadi kita bisa mengubah nama sprite ini sesuai dengan nama masing-masing objek yang kita inginkan agar mudah diingat di sini. Misalkan sprite pertama tadi kita klik di sini, kemudian kita rename di sini. Kita ketikkan di sini sprite 1 tadi, kita tuliskan background. Kemudian kita tuliskan yang sprite berikutnya, sprite 2 tadi, kita tuliskan di sini sebagai tombol play. Kita tuliskan play gitu saja ya. Play. Nah, setelah ini, bagaimana kita mengarahkan tombol play ini? Ketika diklik, dia akan menuju ke level 1. Nah, ini level 1-nya masih kosong, di sini belum ada objek apapun. Jadi caranya adalah kita masuk dulu di sini, di halaman home tadi. Kemudian kita masukkan sprite berupa touch di sini. Jadi sprite-nya ini berupa objek tipenya berupa touch. Kita double klik di sini, kemudian kita pilih yang touch. Kenapa kita perlukan touch? Karena di sini dia agar objek yang ada di dalam permainan ini bisa dimainkan dengan cara touchscreen. Jadi ketika dimainkan ke dalam smartphone, dia itu bisa nanti ditekan-tekan dan akan bekerja sebagaimana mestinya. Jadi nanti instruksinya bisa terbaca ketika di sini ada touch. Kita insert saja di sini touch. Nah, kalau sudah, dia akan muncul di sini.
dia akan muncul sebagai tombol touch. Sebagai objek touch, sorry. Kemudian kita masuk ke dalam event sheet. Nah, dari event sheet ini kita bisa menginstruksikan supaya tadi objek sprite ini bisa menjadi tombol play yang ketika diklik dia mengarahkan ke level 1. Jadi kita masuk saja ke event sheet. Kemudian kita add event di sini. Add event. Kita masukkan dulu sebelum semuanya objek ini masuk. Pertama kali kita masukkan touch dulu. Touch, next. Nah, touch ini ketika dia menekan objek tertentu, berarti kita memilih yang is touching object. Jadi dia akan menekan objek tertentu. Siapa yang ditekan di sini? Yang ditekan adalah tombol play di sini. Di sini kita klik to choose. Nah, di sini kita pilih tombol play. Jadi ketika nanti objek ditekan tombol play-nya, nanti dia akan mengarahkan ke level 1. Kita oke saja di sini. Done. Nah, ini di sini ini baru ketika si play ini ditekan, maka actionnya yang terjadi adalah, jadi add action, kita masukkan add actionnya. Yang terjadi adalah, jadi nanti ketika play ini ditekan, dia akan mengarahkan ke halaman level 1. Dengan cara apa? Kita masukkan di sini system, kemudian next kita masukkan, kita pilih yang go to layout. Go to layout. Nah, kita masukkan ini, go to layout. Next. Kemudian kita pilih layout yang mana yang kita tuju. Di sini kita masukkan level 1. Oke. Kita pilih done. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana mengarahkan tombol play tadi menuju ke bagian level 1. Kita cek saja, kita review di sini dengan cara kita klik di sini. Kemudian kita coba tekan tombol play di sini. Nah, beginilah fungsi dari tombol play yang telah kita buat tadi melalui event sheet yang sudah kita masukkan perintah untuk menuju ke level 1. Mungkin ini dulu yang perlu saya sampaikan untuk materi hari ini. Insya Allah materi berikutnya akan kita lanjutkan ke halaman utama permainan, yaitu bagaimana membuat objek utama player nanti akan bergerak meloncat-loncat melewati obstacle atau penghalang yang ada di dalam permainan. Barangkali sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak Ustaz. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang menuju pada halaman utama permainan, yaitu player melewati obstacle yang ada. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.